Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sebelum kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak, kita bahas dulu agar kalian paham rumus dari sifat-sifat si nilai mutlak ini, pertidaksamaannya. Jadi konsep pertidaksamaan nilai mutlak itu kan nilai mutlak berhubungan dengan jarak kan. Jadi nggak mungkin kalau jarak itu bernilai negatif. Nah, di sini saya misalkan buat garis bilangannya. Nah, jadi misalkan ada garis bilangan. Di sini titik 0 ya. Awalnya pasti titik 0. Kemudian misalkan di sini saya melihat misalkan melihat rumah. Ini rumah itu misalkan jaraknya 3 meter dari saya, sekitar gitu ya. Nah, berarti untuk yang di kiri juga sama. Di sini ini negatif 3. Nah, jarak saya melihat rumah ini misalkan 3. Nah, bisa juga, ini kan masih kira-kira ya. Oh, bisa jadi nih lebih dari 3 meter. Jadi bisa dari 3 meter. Nah, berarti kalau bisa jadi bisa lebih dari 3 meter kan bisa 4, 5, 6 dan seterusnya. Berarti di sini kan? Oke. Kemudian yang tadi di ruas kiri ini jaraknya juga sama. Ini jaraknya juga walaupun negatif kan, tetap jaraknya 3 meter. Nah, bisa jadi juga nih lebih dari 3 meter. Berarti untuk yang kirinya ini bisa di sebelah kirinya ini kan. Nah, ini. Jadi kalau membaca garis bilangan ini kan gimana ya gitu kan dari garis bilangan ini. Jadi bacanya kita buat intervalnya X, kita anggapkan ini tadi saya ini sebagai X. Ternyata ini kalau sebelah kiri itu kan kurang ya, kurang dari, artinya kurang dari negatif 3 gitu kan. Nah, ini saya misalkan bulatnya terbuka, ini namanya bulat terbuka ya, saya tulis bulat terbuka. Kalau bulat terbuka itu tandanya kurang dari bisa, lebih dari bisa. Nah, kalau satu lagi ada bulat tertutup namanya. Kalau bulat terbuka itu simbolnya gini ya, yang ini. Kalau tertutup berarti diitemin semua. Bulat tertutup berarti tandanya ada sama dengannya, seperti itu. Nah, kalau lebih juga ada sama dengannya, seperti itu. Nah, karena ini bulat terbuka, maka tidak ada sama dengannya, maka kurang dari semua. Nah, akan ada 2 interval kan? Atau X-nya kalau ke kanan lebih dari 3, seperti itu. Artinya, apa sih artinya di nilai mutlak? Jadi, kalau misalkan ada mutlak X lebih dari A misalkan, itu artinya X kurang dari yang ini saya misalkan kan ini negatif A atau X lebih dari A, seperti itu. Ada negatif, ada juga positif. Oke, lanjut ya. Oke, terus untuk yang garis bilangan lainnya, untuk yang lebih dari, misalkan gini, masih pakai garis bilangan saya. Oke. Nah, ini masih di titik 0. Ini saya, misalkan si X.
di sini misalkan ya masih sama 3 lah ya. Nah, ternyata jarak saya dengan rumah ini kurang dari 3. Berarti kan di sini. Nah, kurang dari 3 kan bisa 2, bisa 1. Ya enggak? Untuk bilangan bulatnya ya. Oke. Nah, bisa juga untuk yang sebelah kiri ini, di sini min 3, bisa juga yang ini, berarti ini intervalnya. Nah, ini tetap jaraknya 3, ini juga 3, gitu kan? Nah, jadi gimana intervalnya membaca garis bilangan seperti ini? Jadi min 3 atau X ya, X itu antara negatif 3 dengan 3, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk berhubungannya dengan nilai mutlak, maka kalau ada mutlak X kurang dari A, itu artinya X di antara negatif A dengan A, seperti itu. Ya. Oke, ini sebenarnya konsepnya aja. Jadi gimana nanti kita agar ingat sifat-sifatnya. Nah, di sini dari si konsep pertidaksamaan kita dapatlah sifat-sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini yang penting. Apa sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak? Yang pertama, yang ini kita ambil. Mutlak X lebih dari A, maka atau artinya itu X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Oke. Itu ya. Yang kedua, jika ada X kurang dari A, yang ini, maka negatif A kurang dari X kurang dari A, atau bacanya X di antara negatif A dengan A, gitu ya. Oke. Yang ketiga nanti ada mutlak X, misalkan kurang dari mutlak Y. Nah, ini ada dua-duanya mutlak. Maka ini kalau yang kayak kemarin persamaan nilai mutlak, maka bisa kita kuadratkan kedua ruas. Jadi X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, kita next contoh soalnya ya. Oke, contohnya saya kasih contoh 4 soal. Yang pertama ada mutlak X kurang dari 5. Oke, maka penyelesaiannya untuk nomor 1, mutlak X kurang dari 5. Oke, nah kita lihat lagi sifat dari pertidaksamaan. Nah, ini kurang dari berarti untuk sifat yang kedua dia pakai yang negatif X di antara negatif A dengan A, gitu kan. Berarti di sini, oke, sabar. Oke, gini ya. Oke, berarti negatif A kan, ini kan 5. Jadi negatif 5
kurang dari 5. Seperti itu. Atau dapat disimpulkan jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X di antara negatif 5 dengan 5, X anggota bilangan real. Oke, soal nomor 2. Ada mutlak 3X ditambah 2 lebih dari 7. Nah, ini kita pakai sifat yang ini kan lebih dari kan? Berarti pakai yang lebih dari. Yang pertama ini, X kurang dari min A atau X lebih dari A. Berarti di sini X-nya yang di dalam mutlak ini kan, ini berarti semuanya. 3X ditambah 2 kurang dari 7-nya kita ubah jadi negatif 7. Atau, nah X lebih dari A. Ini 3X ditambah 2 lebih dari 7. Oke, satu-satu kita selesaikan. 3X kurang dari negatif 7, ini kita pindah ruas, positif 2 jadi negatif 2. 3X kurang dari negatif 7 dikurang 2, negatif 9. Jadi X kurang dari negatif 9 dibagi 3, negatif 3. Atau 3X lebih dari 7, positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. 3X lebih dari 7 kurang 2, 5. X lebih dari 5/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X yang ini kurang dari negatif 3 atau yang ini X lebih dari 5/3. Seperti itu. X anggota bilangan real. Ya. Oke. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ada mutlak 2X dikurang 1 kurang dari atau sama dengan 9. Nah, berarti ini kita pakai sifat yang kurang dari, berarti sifat yang kedua. Negatif A, X di antara negatif A dengan A, gitu kan. Berarti di sini negatif 9 kurang dari, ada sama dengannya, kita tulis sama dengannya. 2X dikurang 1 kurang dari sama dengan positif 9. Nah, ini negatif 1 kita pindah ruas jadi positif 1. Bersisa jadi tinggal 2X kurang dari 9. Ini juga harus adil. Kalau ruas kirinya kita pindah ruas, ruas kanan juga harus kita pindah ruas yang ini. Jadi positif 1. Min 9 tambah 1 negatif 8. 9 tambah 1 10. Jadi negatif 8 pindah ruas jadi bagi ya, gitu kan, sisa X. Nah, ruas kanannya juga harus adil, bagi 2. Negatif 8 bagi 2 negatif 4. 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X di antara negatif 4 dengan 5, X anggota bilangan real. Seperti itu. Oke, soal terakhir ada mutlak 2X ditambah 3 lebih dari atau sama dengan mutlak X ditambah 2. Nah, ini menggunakan sifat yang ketiga, teman-teman. Yang mana? Nah, mutlak X kurang dari mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat, maka kedua ruas kita kuadratkan. Berarti mutlak hilang, kita kuadratkan, lebih dari X ditambah 2 kita kuadratkan. Nah, ini bisa kita pindah ruas. Ini kan positif, pindah ruas ke ruas kiri jadi negatif. Lebih dari sama dengan 0 sisanya kan. Oke, ini pakai yang kemarin sudah Bu Siska jelaskan bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu
A ditambah B dikali A min B, gitu kan? Nah, maka di sini gini kan, A ditambah B dikali A dikurang B. A-nya ini, B-nya yang ini. A-nya 2X ditambah 3 ditambah B-nya ini X ditambah 2. Nah, dikali A dikurang B. A-nya ini tetap 2X ditambah 3 dikurang X ditambah 2. Lebih dari sama dengan 0. Oke, lanjut. 2X ditambah X 3X. 3 ditambah 2 5. 2X dikurang X X. 3 dikurang 2 positif 1. Lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita mencari pembuat nolnya. Maka 3X ditambah 5 sama dengan 0. 3X sama dengan, pindah ruas, negatif 5. X sama dengan negatif 5/3. Atau X ditambah 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 1. Itu kan. Nah, sudah seperti ini. Sini ya. Oke. Kita pakai garis bilangan. Negatif 5/3 dengan negatif 1 lebih kecil yang mana? Maka kita tempatkan di posisi paling kiri. Negatif 5/3 itu kan 1 min 1, sekian kan? Berarti di sini ya lebih kecil. Ini negatif 1. Nah, karena dia tandanya lebih dari sama dengan 0, maka bulat tertutup yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, setelah ini kita pakai uji titik. Uji titik yang lebih gampang. X sama dengan 0 aja. X sama dengan 0 kan berarti ada di posisi sebelah kanan kan. Kita cari di mana? Ini 3X ditambah 5. Saya tulis aja dulu biar kalian lebih paham gitu ya. Nah, X nya kita ganti dengan 0. 3 kali 0 tambah 5 dikali X nya ganti juga 0. 0 ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Jadi 5 kali 1 5 lebih dari atau sama dengan 0. Benar nggak sih 5 itu lebih dari sama dengan 0? Ya benar. Kalau benar di sini kita tulis positif gitu. Kalau di sini positif berarti sini negatif. Sini positif gitu ya. Nah, lihat lagi di soal. Karena di soal ini dia tandanya lebih dari sama dengan 0, berarti kan kalau lebih dari sama dengan 0 ini kan intervalnya itu dari 0 lebih dari atau sama dengan maksudnya ya. Berarti kan bilangannya 0 1 2 3 atau gini aja, kalau lebih dari sama dengan itu kan bernilai positif pastinya kan ya, positif, berarti di sini lah intervalnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X nya kurang dari negatif 5/3 atau X nya lebih dari, jangan lupa ada sama dengannya, kan di soal ada sama dengannya, negatif 1. X anggota bilangan real. Nah, sekali lagi saya review ulang. Jika tandanya lebih dari sama dengan, maka dia intervalnya itu yang positif. Tapi kalau misalkan tandanya kurang dari sama dengan, maka intervalnya negatif. Catat sendiri ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, atau kalau kalian ingin bertanya soal silakan komen di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.